Nikola Tesla, dia adalah salah satu orang yang paling jenius yang pernah ada yang membentuk dunia kita yang sekarang, yang merancang sistem kelistrikan arus bolak-balik, seperti yang dapat kita nikmati sekarang, dari remote control, lampu neon, seismologi, radio, sampai ke komunikasi nirkabel, yang memiliki potensi untuk memajukan teknologi hampir 1 abad ke depan dan menyediakan energi gratis ke seluruh dunia. Dan uang yang didapatkan dari semua itu, semuanya dihabiskan ke dalam proyek-proyeknya yang ditujukan untuk mengembangkan kehidupan manusia, bukan untuk keserakahan dan keuntungan pribadi. Semua orang pasti tahu Thomas Alva Edison adalah orang yang merancang lampu listrik, dan semuanya juga tahu penemuan Guglielmo Marconi tentang radio. Tapi, yang mungkin mereka tidak tahu, Tesla adalah otak di balik semuanya. Untuk kisah selengkapnya, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go! Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1856 di Smiljan, Kekaisaran Austria. Di saat lahir, badai petir yang sangat ganas terjadi saat itu. Nah, bidan yang bantu proses melahirkannya ketakutan. Dia berkata bahwa Tesla akan menjadi anak badai. Tapi ibunya menolak dan berkata, "No, light." Artinya, tidak, cahaya. Apa yang ibu Tesla ucapkan adalah dia akan bertahan dalam segala hal yang dilakukannya untuk mencoba mengubah dunia menjadi tempat yang lebih cerah. Di waktu kecil, Tesla mulai melihat penglihatan yang disertai dengan kilatan cahaya. Tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ada di dalam kepalanya. Penglihatan itu memacu kemampuannya untuk membayangkan penemuan-penemuan di kepalanya dengan sangat rinci. Sehingga dia bahkan tidak perlu untuk menggambarkannya. Dia menjelaskan bagaimana sebuah desain penemuannya digambarkan dan disempurnakan hanya dengan pikirannya. Bahkan juga, ibunya memiliki kemampuan untuk mengingat gambar dan memori dengan presisi yang sangat tinggi. Ibunya mengajari Tesla hal yang sama. Ia melatih Tesla dengan latihan harian pada ingatan, penalaran, tebakan, dan aktivitas mental lainnya. Gara-gara ini, Tesla di waktu kecil sampai bisa bicara 8 bahasa. Ayah Tesla adalah seorang pendeta. Dia mau anaknya juga mengambil jalan hidup yang sama dengannya. Tapi, suatu saat, Tesla terkena kolera. Dia terbaring selama 9 bulan dan hampir meninggal beberapa kali. Ayah Tesla yang putus asa berjanji akan mengirimnya ke sekolah teknik terbaik jika dia bisa pulih. Akhirnya, Tesla pun selamat. Pada tahun 1875, dia mendaftar melalui beasiswa di Politeknik Austria. Selama tahun pertamanya, Tesla tidak pernah melewatkan kelas dan meraih nilai tertinggi, dan bahkan menerima surat pujian dari dekan Fakultas Teknik yang dikirim pada ayahnya, yang menyatakan, "Anak Anda adalah bintang peringkat pertama." Tesla mengklaim ia bekerja dan belajar mulai dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam, tanpa pengecualian hari Minggu atau hari libur. Setelah kematian ayahnya, ia menemukan paket surat dari profesor kepada ayahnya. Tertulis peringatan kepada ayahnya bahwa Tesla bisa meninggal akibat terlalu lelah bekerja. Akhir tahun kedua, dia kehilangan beasiswa dan kecanduan judi. Di waktu ujian, Tesla berkata tidak siap dan meminta perpanjangan waktu untuk belajar. Dia tidak menerima nilai akhir semester ketiga dan tidak pernah lulus dari universitas. Pada tahun 1881, Tesla pindah ke Budapest dan bekerja di perusahaan telegraf. Dalam masa kerjanya, Tesla membuat banyak perbaikan peralatan stasiun sentral dan mengaku telah menyempurnakan telepon repeater, tapi semua itu tidak pernah dipatenkan. Setahun kemudian, Tesla mulai bekerja di perusahaan Continental Edison di Perancis, rancang dan membuat perbaikan untuk peralatan listrik. Manajemen segera menyadari bahwa bakatnya sia-sia jika dipekerjakan seperti itu, dan dia langsung menugaskan Tesla untuk membangun dan meningkatkan dinamo dan motor. Tesla sangat paham tentang inovasinya, sampai-sampai dia diminta oleh perusahaan untuk keliling Eropa, memperbaiki masalah di instalasi Edison lainnya. Pada tahun 1884, manajer dari Tesla menawarkannya pekerjaan di Edison Machine Works di New York. Tesla menerimanya. Dia segera pindah ke Amerika, di mana dia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Tesla ditawari tugas mendesain ulang generator arus searah di perusahaan Edison. Tidak lama setelah itu, dia mempunyai kontak dengan pemilik perusahaan yaitu Thomas Alva Edison, dan mereka berdua berteman baik. Tesla memandang Edison sebagai tokoh yang inspiratif. Kekaguman mereka satu sama lain tidak bertahan lama karena munculnya rivalitas yang akan terjadi selama seumur hidup mereka. Edison pernah berkata kepada Tesla akan membayar $50.000 untuk meningkatkan desain dinamo arus searah milik Edison.
Setelah berbulan-bulan melakukan eksperimen itu, Tesla menyelesaikan pekerjaannya dan meminta uangnya. Edison kemudian menolak dan berkata, "Tesla, kamu gak ngerti humor Amerika kami." Sungguh terlalu, nih Bang Edi. Tesla kemudian berhenti bekerja di perusahaan Edison. Tidak lama setelah meninggalkan Edison, Tesla bermitra dengan beberapa pengusaha. Pada tahun 1886, para investor tidak tertarik dengan ide-idenya dan mereka menarik uang mereka. Tesla bahkan kehilangan paten miliknya untuk mengganti sahamnya. Karena kejadian itu, Tesla harus bekerja di berbagai pekerjaan perbaikan listrik kecil dan bahkan pernah menjadi penggali parit dengan gaji hanya $2 per hari. Pada tahun 1886, dia bertemu dengan beberapa pengusaha yang percaya padanya. Dan di perusahaan ini, dia mengerjakan dan meningkatkan pengembangan jenis baru dari motor listrik, generator, dan perangkat lainnya. Setahun kemudian, Tesla menemukan motor induksi yang menggunakan arus bolak-balik. Motor itu adalah cara paling efisien untuk mengubah listrik menjadi tenaga mekanik. Versi dari pengembangan dari motor itu sekarang adalah yang menjadi mesin dari mobil Tesla. Bahkan Elon Musk yang menamai perusahaan itu Tesla, yang terinspirasi dari ilmuwan ini, Nikola Tesla. Penemuan itu menarik perhatian George Westinghouse, pemain utama di pasar listrik yang menyadari bahwa motor listrik Tesla mungkin saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sistem arus bolak-balik miliknya dan bersaing melawan sistem arus searah milik Edison. Jadi, Tesla melisensikan paten untuk motor listriknya kepada Westinghouse seharga $60.000 dan juga menerima stok dari royalti. Dengan itu, perang arus dimulai. Nah, perang ini dimainkan oleh dua pihak, di mana pihak pertama, Thomas Edison, mengajukan direct current atau arus searah, yang merupakan sistem di mana muatan listrik hanya mengalir dalam satu arah. Tesla yang di backup oleh Westinghouse mengajukan arus bolak-balik atau alternating current. Di muatan listrik berubah arah secara berkala. Mengubah arah sangat penting untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil karena tidak melampaui stop kontak. Ini berarti dapat memberikan lebih banyak daya dan mengirimkan daya pada jarak yang lebih jauh. Itulah alasan AC memberi daya pada rumah kita yang sekarang dan peralatan besar lainnya. Sedangkan DC memberikan daya ke item yang lebih kecil seperti senter. Edison mulai ketar-ketir dengan AC karena dapat merusak penjualannya. Edison mulai membayar anak-anak sekolah 25 sen untuk membawakan hewan peliharaannya, di mana Edison akan mempersiapkan panggung publik dan menyetrum hewan itu untuk menunjukkan kepada publik bahwa sistem AC Tesla tidak aman. Nah, seiring waktu skalanya membesar. Edison menyetrum gajah sirkus bernama Topsy. Edison juga pernah merancang pembunuhan. Dia membuat seorang terbunuh dengan diam-diam membiayai kursi listrik yang menggunakan arus bolak-balik. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan betapa bahayanya AC milik Tesla. Nah, terlepas dari semua skema-skema yang dibuat Edison, hal-hal baik justru berdatangan kepada Westinghouse dan Tesla, mengalahkan Edison dan perusahaannya untuk menerangi pameran Columbia Dunia di Chicago. Semua orang yang hadir dengan jelas dapat melihat AC milik Tesla akan menggerakkan masa depan. Keberhasilan mereka berlanjut ketika mereka mengalahkan Edison lagi untuk membangun pembangkit listrik arus bolak-balik pertama di dunia di air terjun Niagara. PLTA itu sukses besar dan membantu menerangi sebagian kota New York. Westinghouse dan Tesla memenangkan perang arus, sementara DC menghilang dari land. Nah, tahun 1890-an adalah masa kejayaan karir Tesla. Tesla mengeluarkan ide-idenya. Penemuan Tesla sangat banyak. Penemuannya yang menarik adalah remote control pertama. Saat itu, ia pernah mengendalikan perahu mini di Madison Square Garden di New York. Dia berada sangat di depan pada masanya. Banyak orang mengira bahwa dia menggunakan sihir untuk menggerakkannya. Dan remote control itulah yang menjadi nenek moyang drone saat ini. Dan salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah Tesla Coil, perangkat yang dapat menghasilkan listrik tegangan tinggi dalam jumlah besar. Karena coil tersebut, ia menemukan bahwa ia dapat mengirim dan menerima sinyal radio yang kuat pada frekuensi yang sama. Tapi suatu saat, ketika Tesla sedang bersiap-siap untuk menyiarkan sinyal radio pertamanya, kebakaran melanda dan menghancurkan labnya. Pada tahun 1895, dia kehilangan peralatan dan penelitiannya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Tesla tidak mengajukan permohonan paten untuk radio.
Sampai 2 tahun kemudian, api itu pun menjadi titik balik dalam hidupnya. Nah, pada saat yang sama, di saat Tesla mengerjakan radionya, seorang pengusaha Italia, Guglielmo Marconi, juga mengerjakan radio di Inggris. Dia mencoba mendapatkan hak paten di Amerika Serikat, tapi ditolak karena terlalu mirip dengan milik Tesla. Namun, keadaan berubah ketika Marconi dapat mengirim pesan radio transfer antik pertama di dunia. Pada tahun 1901, dengan menggunakan 17 paten Tesla, Thomas Edison kemudian memberikan dukungan finansialnya kepada Marconi. Tesla tidak mempermasalahkan pencapaian Marconi. Tapi pada tahun 1904, kantor paten Amerika Serikat tiba-tiba berubah pikiran dan memberikan Marconi paten untuk penemuan radio tersebut. Tidak pernah ada alasan yang diberikan untuk putusan ini, tetapi dukungan keuangan yang kuat yang diterima Marconi mungkin dapat menjelaskannya. Marconi kemudian memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1911, yang hanya mungkin terjadi karena kerja Tesla. Nah, Tesla sangat marah dan menuntut Marconi. Kasus ini berlarut-larut di pengadilan selama bertahun-tahun dan baru diselesaikan untuk kepentingan Tesla setelah kematiannya. Insiden radio itu berdampak negatif pada sisa karir Tesla. Nah, ketika Marconi mengumumkan penemuan radio miliknya, Tesla mengatakan kepada surat kabar bahwa itu tidak akan pernah berhasil. Dia bisa melakukannya sendiri dengan lebih baik. Tesla sebenarnya memiliki rencana yang sangat ambisius. Untuk mengembangkan ide-ide itulah, dia membangun stasiun pengujiannya di Colorado Springs pada tahun 1899. Dia kembali ke New York pada akhir tahun dengan keyakinan bahwa penemuannya di sana akan merubah masa depan. Tesla membangun kompleks laboratorium dengan menara setinggi 57 meter. Rencananya adalah untuk mendemonstrasikan bagaimana tenaga listrik dalam jumlah besar dapat ditransmisikan melalui bumi. Penduduk setempat mengatakan kepada surat kabar tentang suara-suara misterius dan kilatan petir yang dihasilkan di pabrik. Tesla berniat untuk menciptakan sistem nirkabel yang akan mampu menyebarkan energi kemana saja di dunia ini. Menara setinggi 57 meter itu diberikan nama Wardenclyffe Tower dan dipercaya itu akan memajukan teknologi nirkabel dengan pesat. Pelanggan telepon di sini dapat menelpon dan berbicara dengan pelanggan lain di seluruh globe. Alat penerima yang murah, tidak lebih besar dari jam tangan, akan memungkinkan mendengarkan di mana saja. Pidato yang disampaikan atau musik yang dimainkan di tempat lain, berapapun jauhnya, dengan cara yang sama, setiap foto, karakter, gambar, atau cetakan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Jutaan instrumen semacam itu dapat dioperasikan hanya dari satu pabrik seperti ini. Power ini juga mempunyai aplikasi lain, termasuk ketepatan waktu universal, distribusi musik secara global, dan sistem kelautan yang memungkinkan kapal untuk menentukan lokasi yang tepat. Meskipun ide-idenya luar biasa, Tesla mendapatkan banyak sekali masalah. Stasiun radio Marconi tahun 1901 telah menarik perhatian dari Tower Wardenclyffe. Dengan media mulai berpikir bahwa proyek milik Tesla itu hoax. Para investor yang dikumpulkan Tesla mulai merasa bahwa tidak ada kemungkinan untuk mengatur dan mendapatkan profit dari tower itu. Ini membuat banyak investor mundur dan meninggalkan Tesla yang berumur 50 tahunan itu. Dalam kehancuran finansial, Tesla berjuang selama lebih dari 1 dekade, mencoba untuk menyelesaikan rencananya dengan sia-sia. Dia kemudian mengalami gangguan saraf dan hutangnya jadi sangat tinggi. Dia kehilangan Wardenclyffe karena penyitaan, dan dia menghancurkan tower itu agar memiliki ruang untuk real estate miliknya. Tesla menjalani 1 dekade terakhirnya di sebuah hotel di New York. Tesla masih berusaha mengerjakan penemuan baru, bahkan ketika energi dan kesehatan mentalnya memudar. Westinghouse Corporation memperkerjakannya sebagai konsultan. Dia hidup bebas sewa, tetapi meninggal karena terlilit hutang. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan memberi makan merpati. Ada rumor berkata bahwa Tesla berbicara dengan merpati-merpati itu. Pada tanggal 7 Januari 1943 di Hotel New York, ia meninggal dan karyanya terlupakan. Dan dia relatif tidak dikenal setelah kematiannya. Hasil karyanya tidak terrealisasikan setelah ia meninggal. Tesla adalah seorang visioner yang mampu membayangkan penemuannya di kepalanya tanpa meletakkannya di atas kertas atau membuat model dari penemuannya. Dia menciptakan dunia modern, arus bolak-balik, radio, motor induksi, kontrol jarak jauh di dalam kepalanya. Tesla memiliki tekad yang kuat karena bisa melepaskan beberapa kebiasaan buruknya dengan cepat, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa dilakukan seseorang. Kebiasaan ini menyebabkan Tesla hidup lebih lama karena ia rentan terhadap penyakit. Itu juga memberinya lebih banyak waktu untuk mengerjakan ide-idenya. Sebuah kutipan yang paling menggambarkan ketekunan Tesla adalah, "Saya telah memecahkan masalahnya, sekarang saya bisa mati dengan bahagia."
Tapi saya harus hidup. Saya harus kembali bekerja dan membangun motor agar bisa saya berikan kepada dunia. Laki-laki tidak lagi menjadi budak tugas-tugas berat. Motorku akan membebaskan mereka. Ia akan melakukan pekerjaan dunia. Karena Tesla memiliki kemauan yang keras, gigih, dan visioner, dia dapat mencapai tujuannya untuk dirinya sendiri dan dunia. Dengan mencapai tujuan itu, meskipun menjadi sosok yang tidak dihargai, ia bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih cerah berkat penemuannya. Oke, kurang lebih seperti itu kisah inspiratif dari seorang Nikola Tesla. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.